Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kali ini kita bakal bahas materi mikro untuk materi pasar. Langsung aja kita mulai. Finally kita udah ada di series ketiga untuk ciri-ciri pasar. Jadi sebelumnya Kanidia udah buat ciri-ciri pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik. Kalian mesti nonton itu karena bakal banyak konsep-konsep yang udah Kanidia jelasin di awal dan gak diulang lagi biar kalian lebih nyaman dan penjelasan kita bisa lebih efektif. Oke? Nah, kita bakal bahas lanjutan ciri-ciri untuk pasar selanjutnya adalah pasar monopoli. Nggak usah kita singkat. Nah, monopoli lucunya bisa sebenarnya kita notice dari potongan katanya aja ya. Mono itu artinya satu, poli itu artinya produsen. Jadi kalau ada yang nanya apa sih sebenarnya perusahaan monopoli itu, ya pasar monopoli ya pasar atau industri yang cuma ada satu produsen di dalamnya. Di Indonesia ada banyak kok, walaupun gak banyak-banyak amat contoh pasar monopoli. Nah, Kanidia juga udah buat penjelasan tentang kurva yang dirasakan oleh monopoli, baik itu di jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalian bisa tonton, nanti linknya akan Kanidia simpan di description box karena itu saling berkaitan. Di sini cuma bahas ciri-ciri doang. Nah, yang satunya kita bakal bahas detail versi kurva yang juga sering banget jadi bahan pertanyaan buat anak-anak KSN ataupun yang masuk kampus atau juga mungkin anak-anak mahasiswa ya. Nah, kita bakal tulis ciri-ciri. Aduh, tulisan Kanidia nggak banget. Oke, ciri-ciri yang pertama yang bisa kita explore pastinya ya seperti biasa kita mau cari tahu dulu dong, ini produsen atau penjual yang ada dalam industri ini tuh berapa sih Kak? Ya jawabannya sesuai dengan pengertiannya di atas pasti kita bisa langsung tahu cuma satu aja. Di Indonesia, monopoli itu kebanyakan terjadi itu bukan karena kemampuan perusahaannya ya, walaupun ada mungkin di dunia, tapi karena dibatasi oleh undang-undang. Contohnya ya kalian bisa pikir kebanyakan tapi dari BUMN ya. Kalau di dunia misalnya kita sebut aja misalnya ini Microsoft. Microsoft itu bisa kita bilang adalah penyedia apa istilahnya software untuk komputer secara umum, walaupun kalian mungkin bilang adakah untuk yang kayak MacBook, ya itu lain kasus karena itu udah bawaan, tapi secara umum dibandingkan saingannya yang kayak Linux atau apa ya karena dia kurang paham, Microsoft itu bisa dibilang hampir semua komputer di dunia pakainya Microsoft gitu ya. Nah selanjutnya, oh by the way, kalau Microsoft itu bukan karena kita harus menggunakan itu ya, tapi karena mereka memiliki kemampuan atau apa ya kelebihan yang nggak bisa dimiliki orang lain, makanya mereka menjadi monopolis level dunia. Nah, bisa nggak ada atas alasan lain, misalnya bukan karena undang-undang atau keahlian. Misalnya bisa jadi kalau kalian adalah satu-satunya pemilik sumber daya. Misalnya di kampung kalian nih orang-orang suka makan kelapa, tapi ternyata yang punya pohon kelapa, kebun kelapa cuma kalian doang. Ya bisa dibilang kalian akan memonopoli penjualan kelapa karena cuma kalian yang punya satu-satunya sumber daya itu. Jadi monopoli bisa tercipta atau lahir dari banyak kondisi. Oke, cuma kalau di Indonesia emang kebanyakan karena dibatasi oleh undang-undang. Harapannya apa? Supaya nggak ada yang mengeksploitasi. Kenapa? Karena ternyata monopoli di Indonesia itu emang banyakan untuk industri-industri yang vital, yang penting bagi kehidupan. Jadi kalau ada yang eksploitasi kan nanti malah menzolimi orang-orang ya. Nanti mama malah bakal marah, itu kan gawat ya. Nah, ciri-ciri kedua yang bisa kita ceritakan tentang si monopoli itu tentang jenis barangnya. Nah, jenis barangnya kan cuma satu aja Kak. Ya, walaupun cuma satu aja produsennya, di ekonomi kita punya nama apa ya? Udah memberikan nama jenis barang yang dimiliki oleh monopoli itu artinya adalah unik. Unik di sini bukan merefer ke hal-hal yang aneh gitu ya, tapi hal yang susah dicari penggantinya ya. Jadi beda sendiri aja gitu ya. Misalnya kalian sebut PLN. PLN kan monopoli listrik di Indonesia. Listrik itu nggak bisa kita bilang punya benda atau barang lain yang memiliki sifat yang sama persis. Mendekati mungkin iya, misalnya kalian sebut listrik bisa menyalain lampu Kak, bisa kok nyalain menerangi kamar gitu ya pakai pelita. Tapi kan pelita nggak bisa buat nyalain kulkas gitu ya, nyalain TV. Kalau kalian nyalain malah kebakar gitu kan ya. Jadi itu maksud dari unik, dia punya fungsi yang berbeda dan susah dicari pengganti yang sama persis kayak gitu. Nah, selanjutnya ciri ketiga yang bisa kita explore dari pasar persaingan monopolistik adalah
Iya, kemampuannya dalam menentukan harga dong, kemampuan dalam menentukan harga. Nah, menurut kalian nih, biasanya kalau PLN menentukan harga itu ada nggak sih nelpon ke emak-emak dulu, maaf nih ibu-ibu ada rapat buat penentuan tarif dasar listrik di kompleks, datang ya nanti sore di rumah PRT, ada nggak? Ya nggak ada ceritanya ya. Jadi kalau itu PLN ya, tapi secara umum memang monopoli itu karena dia cuma sendiri aja, mereka tuh punya kayak, kan aku cuma sendiri gitu loh, jadi kalau aku menentukan harga suka-suka aku dong. Makanya dia itu memiliki kemampuan menentukan harga yang super duper sangat besar, sangat gede banget. Dan karena itu mereka biasa mengarah kepada eksploitasi yang sangat berlebihan. Maksudnya menentukan harga yang terlalu gede. Tapi nggak selalu ya, nggak selalu. Nah selanjutnya, kalau ada yang nanya, kalau saya mau masuk atau keluar pasar kak, masuk sekali lagi artinya menjadi produsen ya. Kalian misalnya nggak senang sama PLN, harga listrik kemahalan, besok saya mau jadi penjual listrik deh. Mudah apa gampang tuh kira-kira jadi saingannya PLN? Iya, jawabannya susah banget. Sebenarnya di Indonesia itu kalian jangan bilang produsen listrik cuma PLN aja ya. Banyak kok perusahaan-perusahaan luar yang berinvestasi di Indonesia lalu bisa menghasilkan listrik misalnya dari tenaga air, tenaga angin dan seterusnya. Tapi mereka menjual listrik yang udah diproduksi itu, yang dihasilkan itu kepada PLN lagi. Nanti PLN yang bisa mendistribusikannya ke masyarakat. Kayak gitu ya. Nah, kalau ditanyain lagi tadi, hambatan untuk masuk pasar itu sangat sulit. Kalian gak bakalan semudah itu menjadi saingan PLN. Di samping mungkin karena ada batasan undang-undang, atau mungkin yang paling penting adalah ya modal. Pasti butuh modal yang tidak sedikit ya. Selanjutnya, kalau ada yang nanya gimana tuh kak hubungan P dan MC kalau kita ngomong di monopoli. Ya secara umum kalau di ekonomi, semua pasar persaingan monopolistik itu punya pola, mereka akan selalu menentukan harga di atas MC. Kenapa? Ya karena kalau harga di atas MC itu memberikan keuntungan yang lebih buat si produsen. Ya walaupun tentu saja di kondisi yang lain konsumen merasa lebih dirugikan. Ini makanya sering disebut sebagai eksploitasi konsumen ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ciri selanjutnya apa lagi tuh kak? Kurva demand atau kurva permintaan dari si monopoli. Nah, karena monopoli sifatnya satu dan biasanya kita memiliki kecenderungan apa ya? Ketergantungan sama barang itu sangat tinggi. Jadi dia barangnya cenderung inelastis, dan kalau inelastis ya kalian udah pasti bisa bilang, ya sifat barangnya, sifat kurvanya tetap dia turun, tapi dia cenderung curam ya. Cenderung apa ya istilahnya, curam ya, udah bener curam, yang kayak hampir vertikal gitu ya. Jadi lumayan ini apa namanya ini ya hampir tegak gitu. Nah by the way, tapi biasanya di buku-buku juga nggak istilahnya seperti itu ya. Kurva permintaannya ini juga bisa kita bilang sama dengan kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar. Kok bisa kak? Ya kurva permintaan pasar sekali lagi itu kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan kurva permintaan semua produsen yang ada di pasar. Nah kan masalahnya dia cuma sendiri doang, jadi kalau dijumlahkan bakal itu juga hasilnya. Jadi makanya nggak ada bedanya kurva permintaannya untuk satu perusahaan di monopoli dengan pasar, karena ya sama aja kayak gitu. Nah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih adalah, kalau dalam jangka pendek pasti monopoli nggak pernah rugi ya kak? Nah kalau kalian baca berita mah mungkin kalian bakal sering ya, di 2020 atau 2019 kemarin cukup banyak BUMN yang mengeluh ya, muncul di headline berita yang mengatakan mereka mengeluh rugi. Jadi jangan dibilang si pasar monopoli itu nggak bakalan pernah merasakan rugi. Pernah, tapi memang kemungkinannya lebih kecil. Mereka lebih sering mungkin potensinya dapat laba super normal, laba normal juga iya, tapi sekali lagi juga bisa rugi. Jadi tergantung kondisi aja, gak ada jaminan kalau mereka gak pernah rugi. Tapi kejadian itu hanya akan terjadi dalam jangka pendek. Karena kalau dalam jangka panjang, pasar monopoli itu dijamin bakal merasakan laba yang super normal atau super normal profit gitu ya. Nah selanjutnya, kalau ada yang nanya seri selanjutnya nih, ketergantungan dengan perusahaan lain gimana kak? Menurut kalian gimana? Ada perusahaan lain gak?
Jawabannya kan nggak ada. Jadi nggak ada, mereka nggak punya ketergantungan. Mau ketergantungan sama siapa? Nggak ada, karena cuma sendiri doang kan, dia aja solo karir kok di ini ya. Jadi one man show gitu apa sih? Ya one man competition, nggak ada lawannya gitu ya. Nah terakhir, contohnya apa? Nah contohnya banyak. Tadi kan dia sebut PLN kalau di Indonesia ya. Misalnya PDAM dan seterusnya. Banyak lah produsen-produsen yang sendiri aja di Indonesia. Tapi kebanyakan emang untuk barang-barang yang sifatnya vital atau penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ya kan ide rasa udah cukup untuk ciri pasar monopoli. Kalau kalian senang dengan video ini, bantu support dengan cara di subscribe, nyalain lonceng, dan di share video ini sebanyak-banyaknya ke semua teman dan grup belajar kalian, biar Kanidia bisa terus semangat nguploadin video. Sehat selalu pedis dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.